Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Melinda, perwakilan dari kelompok 9, Linguistik Umum. Adapun anggota dari kelompok 9 yaitu saya sendiri, Denisa, Husnaini, dan Nurhalisa. Langsung saja kita ke pembacaan materi. Tata bahasa transformasi. Dapat dikatakan tata bahasa transformasi lahir dengan terbitnya buku Noam Chomsky yang berjudul Sintesis Struktur pada tahun 1957 yang kemudian diperkembangkan karena adanya kritik dan saran dari berbagai pihak. Di dalam buku Chomsky yang kedua yang berjudul Aspect of the Theory of Syntax pada tahun 1965, nama yang dikembangkan untuk model tata bahasa yang dikembangkan oleh Chomsky ini adalah Transformational Generative Grammar. Tetapi dalam bahasa Indonesia lazim disebut tata bahasa transformasi atau tata bahasa generatif. Menurut Chomsky, salah satu tujuan dari penelitian bahasa adalah untuk menyusun tata bahasa dari bahasa tersebut. Bahasa dapat dianggap sebagai kumpulan kalimat yang terdiri dari deretan bunyi yang mempunyai makna. Setiap tata bahasa merupakan teori dari bahasa itu sendiri, dan tata bahasa itu harus memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama, kalimat yang dihasilkan oleh tata bahasa itu harus dapat diterima oleh pemakai bahasa tersebut sebagai kalimat yang wajar dan tidak dibuat-buat. Yang kedua, tata bahasa tersebut harus berbentuk sedemikian rupa sehingga istilah yang digunakan tidak berdasarkan pada gejala bahasa tertentu saja, dan semuanya ini harus sejajar dengan teori linguistik. Chomsky membedakan antara kemampuan dan perbuatan berbahasa. Dalam tata bahasa transformasional ini, kemampuanlah yang menjadi objeknya. Meskipun perbuatan berbahasa juga penting, kompetens adalah kemungkinan yang terwaris dan tersimpan dalam otak manusia itu memberikan kemungkinan kepadanya untuk melaksanakan proses berbahasa. Dengan kata lain, kompetens adalah pengetahuan yang dimiliki oleh pemakai bahasa mengenai bahasanya. Ia berpendapat bahwa sebenarnya kalimat yang kita dengar dari seorang pembicara bahasa tertentu itu pada umumnya adalah kalimat-kalimat yang baru, sedangkan performance merupakan pencerminan dari kompetens yang juga dipengaruhi oleh berbagai situasi mental dan lingkungan real. Oleh karena itu, agar performance benar-benar merupakan pencerminan kompetens atau bunyi dan makna bersesuai dengan kaidah-kaidah kompetens, maka faktor-faktor ekstra linguistik tersebut sejauh mungkin dihindari. Dengan kata lain, dapat kita katakan bahwa performance adalah pemakai bahasa itu sendiri dalam bahasa yang sebenarnya. Menurut aliran transformasi, sebuah tata bahasa hendaknya terdiri dari sekelompok kaidah yang tertentu jumlahnya, tetapi dapat menghasilkan kalimat yang tidak terbatas jumlahnya. Seseorang bisa membuat berbagai kalimat yang tidak terbatas jumlahnya dan bisa ia mengerti yang mana sebagian besar kalimat tersebut barangkali belum pernah diucapkan ataupun didengar. Kemampuan tersebut dinamakan aspek kreatif bahasa. Secara umum, transformasi generatif merupakan proses atau kaidah perubahan dari struktur dalam menjadi struktur luar atau permukaannya, baik dalam menambah, mengurangi, permutasi maupun pergantian. Teori transformasi generatif meninjau aspek bahasa berdasarkan sudut pandang bahasa itu sendiri serta menelaah unsur-unsur dan fungsinya dalam bahasa yang diteliti. Dalam buku ini, Chomsky telah menyempurnakan teorinya mengenai sintaksis dengan mengadakan beberapa perubahan yang prinsipil, yaitu yang pertama, komponen semantis suatu deskripsi linguistik berbentuk seperangkat kaidah interpretatif yang beroperasi pada sintaksis. Kalimat-kalimat kaidah ini agak miring dengan kaidah fonologis. Yang kedua, ada pembedaan antara struktur lahir dan batin. Struktur lahir jauh lebih menyerupai struktur yang oleh para strukturalistik langsung diabstrakkan dari bentuk kalimat. Struktur batin merupakan abstraksi yang berbeda, tetapi dengan diakuinya struktur tersebut, maka tersedia sistem yang lebih kaya untuk menganalisis dan menjelaskan hubungan timbal balik antara sintaksis dan semantik dalam kalimat-kalimat bahasa yang alami. Yang ketiga, distribusi dan elemen-elemen sintaksis diubah secara bertahap yang memperkaya struktur frase atau struktur batin dengan mengorbankan kaidah transformasi. Selanjutnya, transformasi dikendalikan oleh struktur batin dan kemudian dikemukakan bahwa transformasi itu sendiri tidak mempunyai pengaruh terhadap makna kalimat. Kategori seperti negasi, pasif, pertanyaan, dan perintah, serta hubungan subordinat dan koordinat secara formal diperkenalkan sebagai bagian dari kaidah transformasi. Kaidah-kaidah ini kemudian dimasukkan ke dalam komponen dasar yang mengatur struktur batin dan leksikon bersama-sama dengan kategorisasi nomina dan verba menjadi subkelas seperti nomina tak terbilang dan nomina terbilang, verba transitif dan verba intransitif. Semantik generatif.
Menjelang dasawarsa 70-an, beberapa murid dan pengikut Komsi seperti Postal, Lakov, MC Cowley, dan Kiparsky, sebagai reaksi mereka terhadap Komsi, mereka memisahkan diri dari kelompok Komsi. Lalu, mereka membentuk alirannya sendiri. Kelompok Lakov ini dikenal dengan sebutan kaum semantik generatif. Mereka memisahkan diri karena mereka merasa tidak puas akan teori guru mereka, yaitu Komsi, yang menyatakan bahwa semantik mempunyai eksistensi yang lain dari sintaksis, dan bahwa struktur batin tidak sama dengan struktur semantis. Menurut teori semantis, struktur semantik dan struktur sintaksis bersifat homogen, yaitu hanya menghubungkannya dengan kaidah transformasi. Menurut semantik generatif, semantik dan sintaksis adalah satu. Struktur semantik serupa dengan struktur logika, berupa ikatan tidak berkala antara predikat dengan argumen dalam suatu preposisi. Menurut teori semantik generatif, argumen adalah segala sesuatu yang dibicarakan, dan sedangkan predikat yaitu semua yang menunjukkan hubungan, perbuatan, sifat, keanggotaan, dan sebagainya. Teori ini berusaha untuk mengabstraksikan predikatnya dengan menentukan argumen-argumennya, menguraikan lebih jauh sampai diperoleh predikat yang tidak dapat diuraikan lagi, disebut dengan autonomik predikat. Tata bahasa kasus. Charles J. Fillmore merupakan orang yang pertama kali mengenalkan tata bahasa kasus, atau disebut juga dengan teori kasus, dalam karangannya yang berjudul The Case for Case di tahun 1968. Yang dimaksud dengan kasus dalam teori ini adalah hubungan antara verba dengan nomina. Verba sama dengan predikat dan nomina sama dengan argumen dalam teori semantik generatif. Tata bahasa relasional. Tata bahasa ini muncul pada tahun 1970-an sebagai tantangan langsung terhadap beberapa asumsi yang paling mendasar dari teori sintaksis yang dicabangkan oleh aliran tata bahasa transformasi. Tokoh-tokoh aliran ini antara lain yaitu David M. Perlmutter dan Paul M. Postal. Buah pikiran mereka tentang bahasa ini dapat dibaca dalam karangan mereka. Antara lain yaitu Lecture on Relational Grammar pada tahun 1974. Selanjutnya adalah Relational Grammar dalam Syntax and Syntaxis pada tahun 1980 dan Studies in Relational Grammar 1 pada tahun 1983. Sama halnya dengan tata bahasa transformasi. Tata bahasa relasional juga berusaha mencari kaidah kesemestaan bahasa. Dalam hal ini, tata relasional atau TR banyak menyerang tata bahasa transformasi, yaitu TT, karena menganggap teori-teori TT itu tidak dapat diterapkan pada bahasa-bahasa lain selain bahasa Inggris. Serangan ini misalnya dalam menjelaskan struktur kalimat aktif pasif dengan kedudukan fungsi-fungsi subjek, objek langsung, dan objek tak langsung. Menurut teori tata bahasa relasional, setiap struktur klausa terdiri dari jaringan relasional, yaitu relational network, yang melibatkan tiga macam maujud entity, yaitu yang pertama adalah seperangkat simpai atau nudes yang menampilkan elemen-elemen di dalam suatu struktur. Yang kedua adalah seperangkat tanda relasional, relational sign, yang merupakan nama relasi gramatikal yang disandangkan oleh elemen-elemen itu dalam hubungannya dengan elemen lain. Yang terakhir adalah seperangkat coordinates yang dipakai untuk merujukan pada tataran yang manakah elemen-elemen itu menyandang relasi gramatikal tertentu terhadap elemen yang lainnya. Ketiga macam maujud di atas digambarkan ke dalam sebuah bentuk diagram. Misalnya klausa. Ali memberi buku itu kepada saya. Klausa tersebut mempunyai 3 buah nomina dan sebuah verba yang masing-masing saling bergantung satu sama lain dan masing-masing membawakan satu relasi. Nomina. Ali membawakan relasi objek subjek dari. Nomina pertama, nomina. Buku itu membawakan relasi objek langsung dari. Relasi kedua adalah nomina. Saya membawakan relasi objek tak langsung. Relasi ketiga, sedangkan verba dari membawakan
Relasi predikat dari relasi P, kalimat di atas hanya terdiri dari satu tataran. Selanjutnya adalah saya diberikan buku itu oleh Ali. Jika dianalisa dari segi tata bahasa transformasi, bentuk kalimat tersebut merupakan hasil dari dua macam transformasi yang dilakukan secara berurutan, yaitu transformasi datif lalu transformasi aktif. Jadi keseluruhannya ada 3 bentuk atau konstruksi yang terlibat, yaitu yang pertama adalah konstruksi kalimat inti, yang kedua adalah konstruksi kalimat hasil transformasi datif, dan yang terakhir adalah kalimat hasil transformasi pasif dari konstruksi datif. Menurut analisis tata bahasa relasional, kalimat di atas juga mempunyai 3 tataran struktur yang urutannya juga sama dengan menurut teori tata bahasa transformasi di atas, yaitu kalimat pada 43A, 43B, dan 43C sebagai berikut. 43A, Ali memberi buku itu kepada saya. 43B, Ali memberikan saya buku itu. Yang ketiga adalah 43C, saya memberikan buku itu oleh Ali. Yang selanjutnya adalah relasi gramatikal, yaitu memiliki kedudukan yang khusus. Ketiganya disebut sukut atau terms. Relasi di luar ketiga ini misalnya benefaktif, lokatif, dan lain sebagainya disebut bukan suku non-terms. Selain yang bukan suku itu disebut pula chômeur, kata Prancis yang berarti nganggur, yakni institution yang tidak memiliki atau kehilangan fungsi gramatikalnya, sehingga dijuluki constitution yang menganggur. Sedangkan yang disebut suku di atas memiliki fungsi gramatikalnya tertentu. Misalnya suku berperan di dalam persesuaian verbal, verbal agement, di dalam pelepasan constitution atau nominal yang berkoreferensi di dalam kemungkinan menjadi objek dalam instruksi pasif. Seperti terlihat dalam diagram, Ali membawakan relasi 1 pada tataran 1 dan 2, sedangkan pada tataran ketiga membawakan relasi chômeur. Kesimpulan, tokoh dalam tata bahasa transformasi adalah Noam Chomsky dengan judul bukunya yang terkenal dengan Syntactic Structure pada tahun 1957. Menurutnya, tujuan bahasa adalah salah satunya menyusun tata bahasa dari bahasa tersebut. Tata bahasa harus memiliki 2 syarat. Tiap penutur bahasa harus memiliki kemampuan bahasa. Dengan kemampuan tersebut, dapat membentuk kalimat-kalimat yang baru dan memahami kalimat-kalimat yang belum pernah didengar. Materi dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.